Kamu tim night owl atau early bird? Meskipun dua-duanya punya karakteristik tersendiri dalam hal aktivitas di siang hari dan malam hari, tapi ada dampaknya juga buat kesehatan. Hai semuanya, dengan aku Apoteker Ana. Aku biasanya ngebahas tentang kesehatan, kecantikan, hingga lifestyle. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang orang-orang yang punya dunia malam dan dunia pagi ya. Maksudnya apa? Maksudnya lebih kecenderungan waktu aktifnya, karakteristiknya gimana, plus minusnya apa, dan dampaknya bagi kesehatan serta kecantikan. Pengen tahu dong seperti apa? Pastikan tonton video ini sampai akhir ya. Oke, di part awal nih kita akan bahas tentang pengertian dan karakteristiknya dulu. Kita akan bahas night owl dulu ya. Sesuai namanya, ini merujuk pada mereka yang cenderung lebih aktif, kreatif, dan produktif di malam hari. Mereka punya kebiasaan tidur yang lebih larut dan merasa lebih segar dan aktif itu menjelang malam. Night owl ini cenderung lebih cocok buat kegiatan atau pekerjaan yang berlangsungnya tuh di waktu-waktu tersebut. Biasanya yang berhubungan dengan kreativitas. Yang lain pada tidur, dia malah melek dan beraktivitas, tapi bukan cuma sekedar begadang ya. Sedangkan kalau untuk early bird, ini merujuk pada mereka yang cenderung lebih aktif, lebih produktif, dan segarnya tuh di pagi hari. Mereka punya kebiasaan tidur yang lebih awal dan merasa lebih baik ketika mereka bangun serta memulai hari mereka secara lebih dini. Mulai aktivitasnya bahkan ada yang dari jam 3 pagi maupun jam 4 pagi. Terus apa nih kelebihan dan kekurangannya night owl dan early bird ini? Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya si night owl ini ya. Kelebihannya yaitu yang pertama, kreativitas puncak. Sebagaimana night owl cenderung lebih kreatif dan produktif di malam hari, mereka sering menemukan inspirasi dan semangat kerja maksimalnya tuh setelah matahari itu terbenam. Bagi mereka, apa sih itu kerja siang hari gitu-gitu ya. Terus kemudian yang kedua yaitu waktu hampa distraksi. Jadi malam itu bawaannya lebih tenang, lebih hening, lebih nyaman, lebih membuat si night owl ini lebih fokus pada pekerjaan atau hobi tanpa banyak diganggu dari lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu fleksibilitas sosial. Mereka bisa lebih fleksibel secara sosial ya di malam hari, dengan ngumpul-ngumpul sama teman-temannya, beragam aktivitas sosial, atau pekerjaan kreatif hingga larut malam. Sedangkan ya, untuk kekurangannya dari night owl ini, yang pertama kurang paparan matahari. Karena tidurnya aja udah malam banget, hingga dini hari. Misalnya, tidurnya bisa jam 3 atau jam 4 pagi baru tidur, otomatis bangunnya lebih siang. Nah, night owl ini jadinya kurang paparan sinar matahari, yang mana ini bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Kayak gitu. Karena apa? Karena sinar matahari penting untuk produksi vitamin D dan regulasi ritme sirkadian. Yang kedua, kurangnya konsistensi jadwal. Pola tidur yang terlalu bervariasi itu bisa ganggu kesehatan tidur dan menyebabkan gangguan tidur kayak insomnia atau masalah tidur lainnya. Yang ketiga, nggak cocok dengan rutinitas pagi. Kebiasaan tidur malam mungkin nggak selaras nih dengan jadwal kerja atau kegiatan yang lebih berfokus pada pagi hari. Nah, kurang lebih seperti itu ya buat kelebihan dan kekurangannya night owl. Nah, kalau early bird gimana? Kelebihannya yang pertama, paparan sinar matahari. Karena bangunnya lebih pagi, jadi early bird bisa dapetin manfaat dari paparan sinar matahari pagi yang penting buat regulasi ritme sirkadian, mood yang baik, dan produksi vitamin D. Yang kedua, konsistensi tidur. Kebiasaan tidur pagi umumnya lebih konsisten dibandingkan dengan night owl, dan ini bisa membantu pengaturan siklus tidur yang sehat dan mendukung kesehatan fisik serta mental secara keseluruhan. Terus yang ketiga itu sesuai dengan jadwal pekerjaan, karena banyak pekerjaan dan kegiatan yang lebih berorientasinya tuh pagi hari, sehingga untuk early bird ini bisa lebih sesuai dengan jadwal pekerjaan atau kegiatan di pagi hari. Nah, untuk kekurangannya gimana? Jadi yang pertama, kurang fleksibel sosial malam. Jadi karena tidurnya lebih awal, early bird ini bisa kesulitan buat berpartisipasi aktivitas sosial atau pekerjaan yang berlangsung hingga larut malam. Udah keburu ngantuk berat gitu ya. Terus kemudian yang kedua, kreativitasnya menurun di malam hari. Karena kalau night owl ini lebih bisa kreatif atau kreativitas puncaknya tuh adanya tuh di malam hari. Ini sebaliknya. Untuk early bird bisa mengalami penurunan kreativitas atau produktivitas di malam hari, karena mereka lebih cenderung merasa lebih lelah gitu ya.
Terus kemudian yang ketiga, kesulitan menyesuaikan dengan kebiasaan malam. Sebaliknya nih, early bird ini nggak melakukan kegiatan atau pekerjaan yang bisa dilakukan di malam hari, kecuali terpaksa ya. Apalagi ya kalau ada kerjaan gitu, ada deadline dan lain sebagainya, itu kembali lagi kepada deadline dari time management orangnya tersebut. Kayak gitu ya teman-teman ya, kurang lebih kelebihan dan kekurangan secara general untuk night owl dan juga early bird. Sekarang kita bahas pengaruh atau dampak kesehatan bagi preferensi menjadi night owl dan early bird, mulai dari pola tidur, kesehatan fisik dan mental, hingga pengaruh lingkungan dan sosial ya teman-teman ya. Nah, kita akan bahas dulu dampak terhadap kesehatan ini seperti apa, kurang lebih seperti itu. Beberapa dampak yang bisa terjadi ini adalah seperti berikut yang aku mau coba jelasin ke teman-teman semua. Jadi yang pertama, pola tidur yang konsisten. Nah, untuk night owl ini sebelumnya udah sempat disinggung ya. Kalau night owl ini cenderung punya pola tidur yang lebih bervariasi dan bisa kurang konsisten karena terbiasa tidur itu lebih larut atau lebih malam. Dan kemudian kalau early bird ini lebih cenderung punya pola tidur yang lebih konsisten dan sesuai dengan jam tidur yang lebih awal. Nah, untuk faktor kesehatan mental untuk night owl ini, beberapa kasus night owl ini bisa punya resiko lebih tinggi buat mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan suasana hati gitu ya teman-teman. Terus kemudian kalau untuk early bird ini nggak selalu, tapi early bird ini cenderung punya kesehatan mental yang lebih baik. Seperti itu. Terus kemudian untuk hormon dan ritme sirkadiannya, kalau untuk night owl mungkin punya ritme sirkadia yang tertunda yang bisa mempengaruhi produksi hormon tidur seperti melatonin. Nah, kalau early bird ini sebaliknya, cenderung punya ritme sirkadian yang lebih sesuai dengan siklus matahari dan lebih mudah menyesuaikan produksi melatonin. Gimana untuk kebiasaan hidupnya? Jadi kebiasaan hidup sehat kalau untuk night owl ini itu kalau nggak disiplin ya bisa punya kebiasaan hidup yang kurang sehat. Misalnya kebiasaan makan tengah malam atau kurangnya aktivitas fisik. Sedangkan kalau untuk early bird ini lebih cenderung punya kebiasaan hidup yang sehat. Misalnya mereka akan sarapan pagi dan rutinitas olahraganya itu di pagi hari. Untuk paparan sinar matahari ini tadi udah disebut di awal ya, jadi aku akan lanjut ke poin selanjutnya. Intinya kalau untuk night owl ini akan lebih jarang terkena paparan sinar matahari, tapi kalau untuk early bird itu bisa lebih sering kena paparan sinar matahari. Nah, pengaruh lingkungan dan sosial bagaimana? Untuk night owl ini kebanyakan lingkungan di malam hari ini lebih tenang, sehingga interaksi sosial di malam hari mungkin lebih terbatas. Jadi kalau ingin interaksi sosial di malam hari, harus cari lingkungan yang aktif di malam hari. Terus kemudian untuk early bird, ini lebih bisa memanfaatkan interaksi sosial itu di pagi hari. Tapi lingkungan pagi mungkin bisa lebih bising kayak gitu ya. Teman-teman, penting buat diingat kalau ini adalah kecenderungan umum, jadi tiap individu pasti bervariasi. Yang terpenting adalah kita bisa paham kebutuhan tidur dan bikin rutinitas tidur itu yang mendukung kesehatan secara keseluruhan. Kalau seseorang merasa nyaman dengan pola tidur tertentu dan nggak mengalami masalah kesehatan, itu mungkin jadi yang terbaik buat teman-teman semua. Yuk kita bahas lagi, sekarang kita bahas dampak night owl dan early bird terhadap kecantikan. Ini kaitannya erat banget dengan jam tidur. Jadi part yang terakhir ya, dampak terhadap kecantikan. Nah, yang pertama itu adalah regenerasi sel dan kulit yang sehat. Jadi kalau untuk night owl, ini jam tidur night owl ini kan bervariasi, memungkinkan kurang tidur. Kalau kurang tidur bisa menghambat regenerasi sel. Kemudian bikin kulitnya jadi kusam, menambah garis-garis halus dan pembengkakan di wajah. Nah, kalau untuk early bird yang mana cenderung lebih konsisten jam tidurnya serta cukup, ini bisa membantu regenerasi sel kulit, menghasilkan kulit yang lebih segar, lebih lembut, dan bercahaya tentunya. Kemudian yang kedua, kantung mata dan lingkaran gelap. Nah, untuk night owl yang kurang tidur dan bisa menyebabkan kantung mata dan lingkaran gelap alias mata panda nih teman-teman. Tapi kalau untuk early bird, dengan tidur yang cukup, resiko kantung mata dan lingkaran gelap tentunya agak lebih kecil, kayak gitu ya. Terus yang ketiga yaitu kualitas rambut. Untuk night owl,
kurang tidur bisa mempengaruhi kualitas rambut yang menyebabkan rambutnya tuh jadi lebih kering dan kurang bercahaya. Tapi kalau untuk early bird, dengan tidur yang cukup, ini membuat rambut itu cenderung lebih sehat, berkilau, dan lebih mudah diatur. Kemudian yang keempat, penuaan dini untuk night owl punya resiko penuaan dini dan munculnya garis halus dan kerutan kalau kurang tidur. Tapi kalau untuk early bird, bisa lebih mempertahankan elastisitas kulit yang membantu melawan penuaan dini dengan tidur yang lebih konsisten dan cukup. Yang kelima, bagaimana dengan wajah yang lebih berseri? Kalau night owl, ini saat kurang tidur itu bisa membuat wajah terlihat lebih lelah dan kurang berseri. Tapi kalau untuk early bird sebaliknya, dengan tidur yang cukup cenderung memiliki wajah yang lebih cerah dan lebih berseri. Dampak pada berat badan gimana? Untuk night owl, pola makan di malam hari ini bisa mempengaruhi berat badan yang juga dapat mempengaruhi penampilan fisik secara keseluruhan. Kalau malam hari kan biasanya memang aktivitasnya kurang ya. Terus kemudian untuk early bird, dengan kebiasaan makan pagi dan kegiatan fisik di pagi hari, ini bisa membantu menjaga berat badan yang sehat. Demikian ya teman-teman pembahasan tentang night owl dan early bird, mulai dari karakteristiknya, kelebihan dan kekurangannya, dampak terhadap kesehatan, hingga kecantikan. Cuma hal tersebut juga dipengaruhi oleh banyak variabel. Jadi dampaknya tetap bisa berbeda-beda di tiap individu. Upayakan buat selalu punya jam tidur yang cukup dan sehat buat menghindari berbagai macam resiko yang terjadi. Jadi gimana? Kamu tetap pilih tim night owl atau early bird? Tulis di komen ya. Nah, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like, komen, subscribe, dan boleh banget share ke teman-teman kalian yang lain biar aku makin semangat bikin kontennya. Terima kasih yang udah nonton. See you di next video. Bye-bye.